Halo semuanya, dalam sesi kali ini kita akan membongkar sebuah gagasan besar yang sangat relevan bagi banyak orang. Kita akan menempatkan nasihat diet yang paling umum di kursi pesakitan. Nah, penulis buku yang menjadi sumber kita, Gary Taubes, mengajak kita untuk berperan sebagai juri. Jadi, yuk kita anggap saja kita sekarang sedang memasuki sebuah ruang sidang. Pertanyaannya sederhana kan? Kenapa kita jadi gemuk? Sepertinya semua orang sudah tahu jawabannya. Tapi, bagaimana kalau jawaban yang selama ini kita yakini ternyata salah? Kelihatannya sih kasus ini mudah ya, tapi hari ini kita akan memeriksa bukti-bukti yang mungkin saja bisa membebaskan tersangka yang selama ini dituduh dan malah menemukan dalang yang sebenarnya. Oke, mari kita mulai persidangan ini. Terdakwa pertama yang kita hadirkan adalah tersangka yang paling jelas, teori kalori. Jadi, ada dua narasi yang berlawanan di sini. Di satu sisi, ada cerita resmi yang bilang kalau kita gemuk itu ya karena gangguan keseimbangan energi. Simpelnya, makan terlalu banyak, gerak terlalu sedikit. Ini seperti masalah matematika saja. Tapi, ada teori alternatif yang bilang ini bukan soal matematika, tapi soal biologi. Ini adalah gangguan akumulasi lemak yang disebabkan oleh regulasi hormon yang salah. Dan keyakinan kalori masuk, kalori keluar ini ada di mana-mana. Kita dengar ini dari CDC di Amerika, WHO, hampir semua lembaga kesehatan resmi di seluruh dunia. Pesannya selalu sama, ini cuma soal menyeimbangkan kalori. Selama puluhan tahun, ya mungkin sekitar 50 tahun terakhir, inilah landasan dari semua nasihat diet. Inilah tersangka yang paling jelas, yang semua orang sudah yakin dialah pelakunya. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi seperti di ruang sidang sungguhan, bukti adalah segalanya. Dan begitu kita mulai melihat buktinya lebih dekat, nah disinilah kasus yang tadinya kelihatannya kokoh ini mulai retak. Oke, mari kita panggil bukti pertama. Kalau memang kalori adalah segalanya, bagaimana kita menjelaskan fenomena dalam sejarah? Ada banyak populasi yang menjadi gemuk justru tanpa akses ke makanan berlimpah, tanpa fast food, dan dengan gaya hidup yang aktif. Coba kita lihat, di tahun 1902, suku Pima di Arizona, mereka hidup miskin, sering kelaparan, tapi tingkat obesitasnya tinggi. Lalu, di masa depresi besar di New York, dokter anak kaget melihat banyak anak yang gemuk-gemuk padahal itu masa sulit. Pindah ke Italia setelah perang, makanan langka, tapi para pekerja wanita yang makannya cuma pasta dan roti juga jadi gemuk. Bahkan di Trinidad tahun 60-an, di mana gizi buruk jadi masalah, sepertiga wanitanya obesitas meski makan kurang dari 2000 kalori sehari. Ini kan aneh, bertentangan langsung sama teori makan kebanyakan. Oke, itu tadi sejarah. Sekarang kita lihat studi modern yang besar namanya Women's Health Initiative. Ada hampir 20.000 wanita yang ikut. Mereka diminta untuk diet rendah lemak. Dan berhasil. Rata-rata, mereka makan 360 kalori lebih sedikit setiap harinya. Kalau pakai hitungan matematika kalori, dengan defisit segitu, mereka seharusnya turun berat badan puluhan kilo kan? Tapi hasilnya setelah 8 tahun, rata-rata mereka cuma turun kurang dari 1 kilogram. Coba bayangkan, ekspektasinya turun 131 kilo, tapi kenyataannya cuma 0,9 kilo. Jomplang banget. Ini jadi pukulan telak buat teori kalori. Dan ini mungkin terasa familiar bagi banyak orang. Kenyataannya hampir semua orang gemuk itu sudah menghabiskan seumur hidupnya mencoba untuk makan lebih sedikit. Kalau cara itu memang berhasil, ya mereka nggak akan gemuk lagi kan? Studi juga konsisten menunjukkan kalau disuruh kurangi makan hasilnya, ya gitu-gitu aja. Turunnya sedikit dan sebentar doang. Oke, jadi kalau makan kebanyakan itu bukan pelaku utamanya, terus siapa dong? Nah, sekarang saatnya kita melihat tersangka lain yang diajukan oleh pihak pembela. Sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita, yaitu sistem regulasi tubuh kita sendiri. Ini dia ide utamanya. Coba kita balik cara berpikirnya. Bukan kita makan berlebih, terus jadi gemuk. Tapi ada sesuatu yang salah dalam regulasi tubuh yang membuat kita menumpuk lemak. Dan proses penumpukan lemak inilah yang kemudian membuat kita merasa lapar dan ingin makan lebih banyak. Analoginya begini deh. Anak remaja yang lagi masa pertumbuhan, dia kan jadi tinggi bukan karena dia kebanyakan makan. Justru sebaliknya, dia makan banyak karena hormon pertumbuhan membuat tubuhnya meninggi. Nah, konsep yang sama berlaku untuk lemak. Jaringan lemak kita itu bertumbuh karena didorong oleh sinyal hormon, bukan cuma jadi gudang pasif buat kalori sisa. Sedikit masuk ke teknisnya ya. Jadi, lemak itu disimpan di dalam sel dalam bentuk molekul besar yang namanya trigliserida. Anggap aja ini kayak berangkas, besar dan nggak bisa keluar dari sel.
Nah, supaya bisa dipakai jadi energi, brankas ini harus dibuka dan isinya, yaitu asam lemak yang lebih kecil, harus dikeluarkan. Baru deh bisa dibakar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang pegang kunci brankas ini? Siapa yang menentukan lemak itu harus disimpan atau harus dilepaskan untuk dibakar? Nah, semua bukti mengarah pada satu dalang utama. Dan dalangnya, seperti yang diringkas oleh Profesor George Cahill dari Harvard, adalah sebuah rantai sebab akibat yang sangat jelas. Karbohidrat memicu insulin dan insulin memicu penumpukan lemak. Simple, yuk kita bedah prosesnya. Gini cara kerjanya. Pertama, kita makan karbohidrat olahan dan gula. Roti, nasi, kentang, minuman manis. Akibatnya, gula darah naik dan tubuh kita melepas hormon insulin untuk menanganinya. Nah, insulin ini tugasnya kayak satpam. Dia bilang ke sel lemak, "Hei, tangkap lemak dari darah dan simpan." Pada saat yang sama, dia juga bilang, "Pintu keluar dikunci, nggak ada lemak yang boleh keluar untuk dibakar." Jadi, selama insulin tinggi, tubuh kita itu ada di mode menyimpan lemak, bukan membakar lemak. Mau bukti yang lebih ekstrim? Ada kasus seorang wanita penderita diabetes tipe 1. Selama bertahun-tahun, dia menyuntikkan insulin ke pahanya. Hasilnya, di lokasi suntikan itu tumbuh gumpalan lemak segede buah melon. Ini menunjukkan secara langsung kalau insulin itu sendiri yang menyuruh lemak untuk menumpuk di satu tempat. Nggak peduli berapa total kalori yang dia makan. Jadi, makanan apa sih yang paling kuat memicu insulin ini? Ya, gula, sirup jagung, tepung putih, nasi putih, kentang. Makanan-makanan pokok di diet modern kita. Sebaliknya, yang paling sedikit memicu insulin itu lemak, protein, dan sayuran berserat. Jelaskan polanya? Oke, para juri, kita sudah melihat semua buktinya. Tampaknya tersangka utama kita, yaitu makan terlalu banyak dan malas gerak, tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah sebagai penyebab utama. Putusannya sekarang mengarah ke pelaku yang berbeda. Ini mengubah total cara kita memandang masalah kegemukan. Gagal diet itu bukan berarti kita kurang niat atau lemah iman. Itu adalah respon biologis tubuh kita terhadap sinyal hormon yang salah. Jadi, ini bukan soal kekuatan tekad, tapi soal memberikan instruksi yang benar ke tubuh kita lewat jenis makanan yang kita pilih. Jadi, kalau masalahnya bukan di tekad kita, tapi di biologi tubuh, lalu diet yang sehat itu sebetulnya seperti apa? Nah, putusan ini bukan cuma akhir dari satu misteri, tapi justru awal dari pertanyaan-pertanyaan baru yang sangat penting tentang cara kita makan untuk hidup sehat.